لا إله إلا الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ثانيا أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله لا نصا ولا ظاهرا. وغاية المتحذلك من هؤلاء أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى وأنه لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان. وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والتعمية صح. وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kelaziman daripada tariqah atau metodologi nufat, para penafi sifat Allah Azza wa Jalla, kelazimannya adalah kelaziman yang batil, yaitu propaganda mereka akan melazimkan beberapa kebatilan. Ya, kalau mereka menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, karena mereka tidak mengimani sifat-sifat Allah, atau mereka mentahrifnya, dan mereka mengatakan bahwasanya inilah yang hak, inilah pendapat mereka yang benar, menafikan sifat Allah, padahal itu sifat-sifat tersebut ada dalam Al-Quran dan Sunnah secara jelas. Dan bahkan sebagian dari mereka atau keumuman dari Ahlul Kalam dan Nufat, mereka menganggap bahwasanya mengisbatkan sifat Allah tidak sesuai mata mereka, itu berarti suatu kekufuran dan tasbih, menyerupai Allah dengan makhluk. Makanya kelaziman yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, annal kitab was sunnah saraha bil kufri wa da'wati ilaih, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu terang-terangan menyebutkan kekufuran dan menyeru kepada kekufuran. Itu kelazimannya, karena Al-Quran dan Sunnah padanya terdapat banyak sekali dalil-dalil akan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kelaziman dari metodologi pemahaman mereka, annal kitab wa sunnata lam yubayyina al-haq, bahwasanya Alkitab dan Sunnah belum menjelaskan kebenaran atau tidak menjelaskan kebenaran. Li'anna al-haqqa 'inda haula'i huwa nafyus sifat, karena kebenaran bagi mereka, bagi kalangan Mu'attilah Nufat,
Bagi mereka kebenaran itu adalah menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Walaysa fil kitabi wala fis sunnati ma yadullu ala nafyi sifatil kamali 'anillahi la nassan wala zahira. Dan tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah yang menunjukkan penafian terhadap sifat kesempurnaan dari Allah, tidak secara nas, yaitu lafal nas yang ghair muhtamil, tidak pula zahir. Artinya dalam Al-Quran sama sekali dan As-Sunnah sama sekali tidak ada celah yang menunjukkan bahwasanya sifat kesempurnaan Allah itu tidak ada. Maksudnya adalah di sini segala sifat-sifat Allah pada hakikatnya ya, sifat-sifat Allah Ta'ala pada hakikatnya itu sempurna. Kita yakini itu. Kita yakini hal tersebut. Nah, kemudian dalam Al-Quran dan Sunnah tertulis atau tertuang atau tersebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Nah, kita kan Ahlus Sunnah mengisbatkan itu. Ya. Kita mengisbatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat rahmat. Karena ada di Al-Quran dan Sunnah, baik namanya atau sifatnya yang disebutkan. Ya, Allah Ta'ala memiliki rahmah. Taib, itu akidah kita. Namun kemudian kata mereka, enggak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki rahmah, tidak memiliki sifat rahmah. Dan lawannya tidak memiliki sifat ghadab, tidak memiliki sifat ridha, tidak memiliki sifat sakhat, yaitu murka. Itu kata mereka. Sementara kata kita Ahlus Sunnah, Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat itu. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah ada itu. Ada sifat-sifat tersebut. Taib, kenapa kok kalian mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki rahmah, padahal jelas sudah di Al-Quran juga sifat ghadab, sifat ridha, sifat sakhat. Kenapa begitu? Ya, karena kata mereka, di antara alasan mereka, karena kalau kita menetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat kasih sayang, memiliki sifat marah, memiliki sifat ridha, berarti Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak sempurna karena serupa dengan makhluk. Kesempurnaan Allah itu adalah ketika tidak serupa dengan makhluk. Ya, mereka langsung konklusinya seperti itu. Maka padahal ya, jadi yang benar bagi mereka adalah sifat-sifat ini enggak ada pada Allah. Ya, sifat-sifat ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mereka, kalau kita menetapkan sifat-sifat ini padahal itu ada di Al-Quran, maka sama dengan apa? Sama dengan kita ini menyimpang dari kebenaran. Ya. Terus kita bilang, nah, kalau gitu kita kan ngambil sifat-sifat ini dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalian wahai Ahlul Kalam, Nufat, mengatakan bahwasanya sifat-sifat ini bukanlah sifat-sifat yang hakiki ya. Enggak benar ini. Enggak ada sifat-sifat ini pada Allah. Walaupun jelas-jelas Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Taib. Berarti kelazimannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengajarkan kebenaran. Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengajarkan kebenaran. Sebenarnya kalau misalnya anak sebagai guru, anak sebagai muallim, Anda mengajarkan kepada antum, ya akhi, di ilmu balaghah ada pelajaran namanya al-itnab. Ada pelajaran namanya atau bab namanya al-itnab. Kemudian antum belum pernah belajar balaghah, belum pernah melihat dirasat balaghah. Ana sebagai guru balaghah, ana kabarkan kepada antum bahwasanya di pelajaran balaghah ada namanya itnab. Misal. Kemudian antum karena belum pernah belajar balaghah dan kemudian antum merasa itnab itu bukan bahasa Arab, maka antum bilang enggak ada.
Itnab itu nggak ada, karena Anda belum pernah menemukan lafal itnab dalam bahasa Arab. Itu karena keterbatasan antum gitu loh terhadap kosakata, perbendaharaan kosakata bahasa Arab. Antum nafikan kemudian, nggak ada. Nah, kemudian antum debat sama temannya, masa nggak ada, ini kan ya Ustadz yang mengabarkan gitu loh, dan dia tahu dengan hal itu. Nggak ada, Anda belum pernah menemukan adanya itnab. Tapi berarti kan kelazimannya adalah Anda ini bagi orang yang menafikan adanya itu, Anda telah berbohong kan? Anda belum menjelaskan kebenaran gitu loh. Seperti itu pula ahlul kalam. Ahlul kalam itu secara tidak langsung kelaziman dari pemahaman mereka adalah mengatakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah ini belum sempurna dalam menjelaskan kebenaran. Al-Quran dan Sunnah mengatakan dalil mengatakan atau dalil menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki rahmah. Mereka bilang ya Allah Ta'ala tidak memiliki sifat rahmah, karena ketika kita katakan Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah, berarti Allah nggak sempurna, karena sifat rahmah itu juga ada pada makhluk. Kalau kita katakan Allah punya sifat rahmah, makhluk punya sifat rahmah, sama dong. Berarti kalau sama dengan makhluk nggak sempurna, karena makhluk nggak sempurna gitu loh. Nah, dengan muqaddimah dan premis seperti ini, akhirnya mereka apa? Menafikan sifat rahmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya ya itu melazimkan kita katakan bahwa kalian wahai Jahmiyah, terutama Mu'tazilah dan Asy'ariyah dalam beberapa poin itu sama dengan kalian itu menganggap Al-Qur'an dan Sunnah ini belum menjelaskan kebenaran. Padahal yang dijelaskan Al-Qur'an kebenaran yang hak. Ya. Mungkin mereka akan tetap ngeles. Iya, Al-Quran pasti mengajarkan kebenaran, tapi penafsirannya itu tinggal gimana kita menafsirannya. Ya begitu. Itu pelesetan mereka atau hilah mereka. Taib wa ghayatul mutahadzliq min haula'i an yastantija dzalika ay ma yad'ihi min nafyi sifat. Al-mutahadzliq ini orang yang ngaku-ngaku pinter. Ya, jadi hazq itu quwwatuz zaka' wal fahm. Ya, memiliki kekuatan, kecerdasan dan pemahaman, seolah-olah mereka itu paling paham. Maka mereka tuh mengira diri mereka aqlani, yaitu yang super rasional. Ya, padahal enggak, mereka jahil la yadri bi annahu jahil gitu. Ya, tapi ada di antara mereka yang mungkin belaga expert, ya, karena hadhiq artinya expert, itu kemudian beristintaj, mengambil natijah, mengambil kesimpulan terhadap klaim mereka tersebut dari firman Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau juga ayat laisa kamitslihi syai', atau juga ayat fala taj'alu lillahi andada. Itu ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak seperti makhluk. Faham gak ikhwan? Ngerti? Allah Ta'ala benar gak? Allah Ta'ala tidak seperti makhluk. Itu benar gak? Benar. Hanya saja mereka memakai dalil-dalil ini untuk kepentingan rasional mereka yang rendah gitu loh. Untuk kepentingan rasional mereka yang rendah. Ya. Sekarang gini, Allah Ta'ala mengabarkan apa? Apa di antara ayat Allah, bal yadahu mabsutatan, melainkan kedua tangan Allah Ta'ala terbentang. Taib, kedua tangan Allah itu sifat dzatiyah khabariyah, sifat Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengabarkan itu? Allah Azza wa Jalla. Dia mengabarkan tentang dirinya, bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya terbentang. Taib, kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Kita katakan, Ahlus Sunnah mengatakan Allah Ta'ala memiliki kedua tangan sesuai dengan keagungannya, tidak serupa dengan makhluk, tidak ada kaif, tidak boleh kita menggambarkan, tidak boleh mendeskripsikan kebagamanaannya, melainkan itu ada, tangan Allah Ta'ala ada, dan itu sifat Allah Azza wa Jalla, salah satu sifat Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh diserupakan dengan tangan makhluk dengan dalil laisa kamitslihi syai', fala taj'alu lillahi andada, hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Ahlus Sunnah.
Tapi kemudian Mu'tazilah mengatakan, ya, dan juga Asy'ariyah, dan lebih ya Jahmiyah ya atasnya. Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan semisal mengatakan bal yadahu mabsutatan, maka yadan di sini bukan artinya tangan, melainkan bukan artinya tangan. Ya. Melainkan kalau kita katakan artinya tangan gimana? Enggak mungkin dong ini kita katakan Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Karena yang memiliki dua tangan yang kita tahu manusia dan sebagian binatang semisalnya. Maka kalau kita katakan Allah Ta'ala memiliki dua tangan, walaupun itu zahir dari ayat, bahkan begitu bukan zahir saja, itu nas dari ayat gitu, maka berarti kita melanggar prinsip ayat lain, yaitu laisa kamitslihi syai'. Kemudian fala taj'alu lillahi andada hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita katakan sesuai dengan harfiahnya makna bal yadahu mabsutatan, maka berarti kita menyamakan Allah dengan sebagian makhluknya, dan itu merupakan kekufuran. Paham nggak di sini tracknya mereka? Alur pemahaman mereka seperti ini gitu loh. Mereka pakai dalil nggak? Dalilnya sama dengan dalil-dalil kita, tetapi premisnya dan frame berpikirnya itu dari awal, dari start itu sudah salah gitu loh. Walaupun dalilnya sama kita dalilnya sama, laisa kamitslihi syai', tapi frame dari startnya itu yang salah gitu loh. Kita itu frame-nya isbat, mereka frame-nya nafi. Kita frame-nya dari awal mengisbatkan, menetapkan, tapi Asy'ariyah, Maturidiyah, terutama Mu'tazilah, lebih Jahmiyah, itu mereka dari awal sudah curigaan duluan, sudah nafikan duluan. Ya, Allah Ta'ala tidak memiliki tangan. Ya. Dengan prinsip kita ini nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Lah terus buat apa Allah mengabarkan gitu? Apakah tidak ada faedahnya Allah Ta'ala mengabarkan bal yadahu mabsutatan? Maka mereka akan mengatakan tetap ada faedahnya, tetap ada maknanya, namun ini adalah majaz. Ini bukan hakiki. Ini bukan tangan yang hakiki yang kita kenal, melainkan kata mereka ini kita tafsirkan dengan takwil yang lain, yaitu ni'mah atau quwwah. Tangan artinya kenikmatan atau tangan artinya kekuatan. Berarti melainkan kekuatannya terbentang, melainkan kenikmatannya terbentang, ya. Begitu. Nah, kemudian kalau misalnya begitu, kita bahas. Iya, kalian punya dalil dengan itu, tapi ini dalil yang diselewengkan juga gitu loh. Oke, baik. Sekarang bagaimana dengan perkataan Allah kepada iblis? Kenapa engkau wahai iblis tidak mau sujud lima khalaqtu biyadayya, kepada zat atau kepada tidak mau sujud kepada Nabi Adam yang telah aku ciptakan biyadayya, dengan kedua tanganku. Baik, gimana? Apa jawabannya? Apakah kalian mau mentakwil lagi? Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan apa? Ya kan? Mereka tetap akan menjawab, oh, dengan kedua kekuatanku. Oke, dua kekuatan tersebut apa sih? Kekuatan A dan B, sebutkan apa tafsirnya? Ya, Wallahu a'lam, mereka akan menjawab apa? Ya, nggak tahu. Akhirnya kemudian, ya udahlah, kita nggak usah bahas inilah, ini masalah. Udahlah, kita ini masalah ini nanti perpecahan dan seterusnya. Akhirnya nggak mau bahas. Ujung-ujungnya yang bahas Ferdi Sambo akhirnya. Kemudian wa minal ma'lumi likulli 'aqilin anna al-maqsuda min amthali hadhihi an-nusus itsbatu kamalillahi ta'ala wa annahu la shabiha lahu fi sifatihi. Ya, nas-nas tentang ini semua ada. Ya, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita enggak bakal mengisbatkan suatu sifat melainkan suatu sifat Allah Azza wa Jalla, melainkan harus ada apa? Nas, ya. Tanpa nas kita nggak bakal mengisbat, dan kita tidak menafik juga. Ya, maksudnya kita itu tawakuf dengan apa yang ada dari dalil. Nah, minal ma'lum, termasuk hal yang sebenarnya termaklumi untuk seluruh orang yang punya akal. Maklum bahwasanya al-maqsud min amthali hadhihi nusus. Maksud dari semisal nas-nas ini adalah itsbatu kamalillahi ta'ala wa annahu la syabiha lahu fi sifatih.
Yaitu nas-nas seperti apa? Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Itu nas pertama. Nas kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah, yang serupa semisal dengan Allah, sebanding dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian jadikan sekutu bagi Allah. Empat nas ini dan nas lainnya banyak sekali. Itu maklum di benak kita bahwasanya nas-nas seperti ini, dalil-dalil seperti ini tujuannya apa? Menetapkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Betul tidak? Ketika kita katakan bahkan walillahil mathalul a'la terhadap orang yang berprestasi di antara kita ya kawan. Nah, siapa presiden paling pintar presiden Indonesia paling pintar? Siapa? Hah? Enggak, maksudnya dari seluruh jajaran presiden yang berganti-ganti dari Soekarno sampai sekarang. Habibie, baik. Semua sepakat gak itu? Sepakat gak? Apa keutamaan Habibie? Kalau dari warna bajunya, dia kayaknya Megawati jawabannya. Nah, Habibie, itu presiden yang paling pintar dan ini bukan paling berprestasi, bukan paling berprestasi dari segi infrastruktur atau pertahanan negara, enggak, kita enggak lihat di sini enggak. Tapi dari segi kesempurnaan manusiawi ya, kesempurnaan kecerdasan. Anda yakin semua sepakat dari segi kecerdasan Habibie adalah presiden yang rahimahullah adalah presiden yang paling cerdas. Secara zat dirinya gitu, bukan secara apa yang telah beliau lakukan untuk Indonesia ini, itu beda hal. Baik, kemudian ada beberapa dari antum berkata atau bahkan orang paling dekat dengan Habibie dan orang yang paling hebat di Indonesia misalnya berkata, apa ada yang sama kecerdasannya dengan Habibie di Indonesia ini? Pertanyaan ini kan untuk apa? Menetapkan bahwasanya Habibie ini, Pak Habibie rahimahullah, beliau adalah orang yang tidak ada tandingannya dari segi kecerdasan untuk orang Indonesia. Oke. Tujuan dari mengatakan ini apa? Mengisbat bahwasanya tidak ada yang sepadan dengan beliau. Sampai sekarang selevel beliau nggak ada. Oke. Maka orang-orang itu tahu bahwasanya memang cerdas. Kira-kira orang-orang akan bilang apa? Ya iya, Pak Habibie cerdas. Selain kenyataannya begitu, dan juga ada orang kuat di Indonesia yang menetapkan seperti itu gitu loh. Ya udah selesai. Ketika wakilnya seperti itu dan orang yang terpenting di Indonesia itu merekomendasikan juga seperti itu, ya khalas. Kan selesai urusan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya Allah mengabarkan bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah Ta'ala terbentang. Oke, ini nas. Ini nas yang sifatnya afirmatif mengabarkan sesuatu. Oke, selesai. Kemudian juga ada nas lain yang mengatakan bahwasanya Allah tidak serupa dengan siapapun. Allah Ta'ala Maha Esa dengan segala sifatnya dan rububiyahnya. Hal ta'lamu lahu samia fala taj'alu lillahi andada. Ini kemudian ada nas yang menunjukkan bahwasanya Allah itu sempurna dengan segala sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah mengatakan kedua tangan Allah Ta'ala terbentang. Taib. Sekarang cara memahami dari gabungan ayat-ayat ini antara ahlus sunnah dengan ahlul kalam itu berbeda. Ahlus sunnah sedari awal langsung mengimani bal yadahu mabsutatan dengan keimanan bahwasanya iya Allah Ta'ala punya kedua tangan dan sempurna, tidak serupa dengan makhluk, selesai. Kebagaimanaannya nggak dipikirin dari ahlul sunnah, bahkan nggak boleh dipikirin. Tapi ahlul kalam dari awal udah curiga duluan. Bal yadahu mabsutatan ditabrakkan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Paham enggak? Kedua tangan Allah Ta'ala terbentang. Oh enggak. Karena Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Jadi ini dikontraskan dan dibenturkan dengan ayat ini. Bal yadahu mabsutatan terbentur dengan ayat-ayat yang menyatakan Allah Ta'ala maha sempurna. Dan
Penyebab mereka seperti itu karena apa? Karena mentasbih dan mentajsim di pikiran mereka bahwasanya Allah memiliki kedua tangan, ya seperti itu tangannya. Oh enggak seperti itu. Gitu loh. Jadi mereka sendiri yang bermain dengan logika mereka, dan mereka sendiri yang menabrakannya, dan mereka sendiri yang kabur darinya, dan mereka sendiri kemudian yang membuat takwilannya, dan mereka sendiri kemudian yang menuduh kita lah yang tajsim. Ini namanya orang gabut. Ngerti gabut? Kayak nggak ada kerjaan gitu loh, ya. Kemudian kita tahu bahwasanya nas-nas seperti ini, dalil-dalil seperti ini menunjukkan wa annahu la syabiha lahu fi sifatih. Tidak ada keserupaan untuk Allah Ta'ala dari sifatnya, itu tidak ada makhluk manapun yang serupa kepada Allah dari sifat-sifatnya. Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Baik, apakah itu menunjukkan bahwasanya tangan Allah sama dengan tangan makhluk? Jelas tidak. Wah, antar makhluk aja tangan satu dengan lainnya aja beda kok. Ya, enggak melazimkan begitu, walaupun tuduhan mereka melazimkan bahwasanya kita ini mengatakan Allah Ta'ala serupa dengan makhluknya karena Allah punya tangan, manusia punya tangan, berarti sama dong. Mereka menuduh kita gitu. Kita katakan enggak, kita enggak menyamakan itu. Tapi kan kalian bilang Allah punya tangan. Betul, yang kita katakan adalah sebagaimana yang Allah katakan, selesai. Tapi itu sama dengan makhluk. Enggak sama lah, sakamitslihi syai'. Itulah bedanya kita dengan antum wahai ahlul kalam. Kita dari awal prinsip kita adalah naqulu bima qala Allah wa qala Rasul. Sementara antum ketika mendengar qala Allah qala Rasul, antum cek dulu sesuai enggak ya dengan penafsiran benak saya, gitu dulu. Enggak, kalau kita awalnya apa? Prinsipnya al-qabul wa taslim. Kita menerima dan kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla, ini yang terbaik gitu loh. Seperti itu. Nah, dari awal memang ayat laisa kamitslihi syai' dan semisalnya itu untuk menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah dan tiada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla dengan segala sifatnya. Wala yumkinu an yurada biha bayanu intifa'is sifati anhu. Tidak mungkin ayat-ayat tersebut dimaksudkan untuk menafikan sifat-sifatnya. Gini loh, kalau manusia aja gitu loh. Kita ketika dengar ucapan ustadz, ucapan tokoh, ketika kok seolah-olah kontradiksi, maka kita akan berusaha menggabungkan ucapan-ucapan beliau itu. Ya, apa contohnya? Nah, di contoh lain, nggak serupa dengan ini. Misal, bilang, tahu nggak jam 9 tadi di Keranggan ada kecelakaan? Ya. Beberapa menit kemudian, anak ngomong gini nih, jam 9 tadi di Keranggan ada kecelakaan, oke? Isbatkan itu apa hadirkan itu di belakang antum di jam 9 kabar dari anak ada kecelakaan. Bila anda cerita di jam 9 malam tadi malam ada kecelakaan. Terus anda ngomong ke konteks lain, apa yang anda lakukan tadi malam. Nah, anda cerita, wah masya Allah tadi malam anda tuh kajian di Cengkareng naik motor sampai pulang baru jam 10. Ya, pulang ke Jatimurni dari Cengkareng. Baik, kemudian kesimpulan antum, anda berdusta. Iya, kesimpulan antum adalah anda berbohong. Gimana? Di mana letak kebohongan anda bagi antum? Anda bilang karena anda ngobrol sama antum nih. Tahu nggak? Ikhwan, tahu nggak? Tadi jam 9 malam ada kecelakaan di Keranggan. Iya. Wah, masya Allah kecelakaan motor. Emang sih sekarang banyak begal gini ngomong ngobrol. Terus aneh nyambung ngobrol. Tadi malam juga aneh masya Allah ya dari Cengkareng ke sini habis kajian kemari baru sampai rumah jam 10. Di jalanan dari Cengkareng baru jam 8 aneh dari Cengkareng. Baru sampai ini Jatimurni jam 10. Antum nggak tahu jalur Cengkareng ke Jatimurni lewat Keranggan nggak? Orang Bahlul aja nggak ada yang kayak gitu kan? Nah, Cengkareng Keranggan kalau antum bilang Ustadz bohong. Kira-kira gimana? Yang salah siapa sekarang? Karena antum sudah delusi di benak antum anak. Gini loh, anak kan tadi bilang jam 9 malam di Keranggan ada kecelakaan. Oke, awalnya antum mau percaya, tapi kemudian anda bilang
Anda dari Cengkareng ke Jatimurni pada jam segitu. Antum kemudian menyimpulkan Anda tuh bohong. Benar nggak kesimpulan antum? Hah? Karena satu, isbat, Anda mengatakan ada peristiwa di Keranggan kecelakaan. Yang kedua juga Anda menyatakan Anda di tempat lain. Terus antum berkesimpulan akhirnya, oh bohong. Imma yang bohong adalah kabar bahwa saya di Keranggan kecelakaan. Imma yang bohong adalah Anda lagi dari Cengkareng. Karena di benak antum ini nggak bisa digabungkan. Anda menceritakan ada kecelakaan di Keranggan, sekaligus Anda lagi di jalan ke Cengkareng. Ini nggak bisa digabungkan. Itu dalam benak antum gitu loh, ya. Jadi antum berkesimpulan, bohong ini. Padahal sih kan, kalau misalnya antum menerima aja karena tahu antum Anda jujur, iya ada di Keranggan ada kecelakaan, dan mungkin aja Anda mendengarnya lewat radio, lewat handphone atau melihat berita. Anda nggak harus hadir langsung, gitu kan ya. Di sini lihat bagaimana sikap mukhatab, sikap orang mustami', sikap antum terhadap Anda menyikapi kabar yang seolah-olah itu kontradiktif di benak kita gitu loh. Paham nggak? Kalau memang antum memang menerima perkataan Anda, antum husnudzon sama Anda, maka antum mencari cara supaya mengisbat keduanya, semuanya itu benar gitu loh. Tapi kalau dari awal antum hanya mengandalkan pikiran antum dan berkiblat pada delusi dalam pikiran antum, maka sedikit ada kontradiktif dalam perkataan Anda, antum langsung menafikan itu. Gimana? Paham nggak? Antum paham? Begitulah kondisi para nufat ahlul kalam terhadap kalam Allah Azza wa Jalla dan kalam Rasul. Apalagi kalam Rasul ya. Apalagi terhadap kalam Rasul, karena kalam Rasul banyak terhadap Mu'tazilah, mereka mengatakan kalau misalnya tidak mutawatir atau khabar ahad maka la yufidul ilm, melainkan yufidul dhann. Kalau yufidul dhann maka bukan menjadi sandaran terutama dalam masalah akidah. Mungkin masalah fikih bisa, kata mereka. Masalah akidah tidak. Makanya Masya Allah. Begitu, seolah-olah mereka itu banyak suudzon pada Allah dan Rasulnya. Ya, begitu ya kawan. Tidak mungkin, ya. Laisa kamitslihi syai'. Bertentangan dengan bal yadahu mabsuutatan. Bertentangan atau tidak ikhwan? Itu dia. Bertentangan enggak? Enggak. Alhamdulillah. Fitrahnya ahlu sunnah. Kedua tangan Allah Ta'ala terbentang, kata Allah. Kata Allah di ayat lainnya, Allah tidak serupa dengan siapapun, dengan apapun. Kontras gak? Tabrakan gak? Enggak tabrakan. Karena dari awal kita itu sudah pengen menerima semua kalam Allah. Begitu. Menerima semua kalam Allah. Ya. Dan tidak mungkin laisa kamitslihi syai'. Itu dimaksudkan dengannya untuk menafikan sifat-sifat yang Allah kabarkan gitu loh. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Rabbmu itu Maha Pengampun, memiliki rahmat. Oh, laisa kamitslihi syai'. Jangan, ini rahmat ini adalah sifat yang ada pada manusia. Maka rahmat ini harus kita takwil. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa yang ada hanyalah wajah Rabbmu. Oh enggak, Allah Ta'ala tidak memiliki sifat wajah, karena wajah itu milik manusia, milik makhluk hidup. Maka ini bertentangan dengan prinsip laisa kamitslihi syai'. Maka dengan ayat-ayat laisa kamitslihi syai', sifat-sifat Allah banyak yang dinafikan, padahal lebih banyak mana ayat laisa kamitslihi syai' atau ayat-ayat sifat? Jelas ayat-ayat sifat Allah jauh lebih banyak, baik apalagi sifat fi'liyahnya Allah banyak. Laisa kamitslihi syai', mungkin satu ayat atau ayat-ayat serupa hanya beberapa. Itu kemudian membuat ayat-ayat sifat yang banyak itu diliburkan, makna hakikinya dialihkan ke makna majaz. Ya. Khobar. Antum terima nggak khobar ini? Antum nggak menyaksikan loh. Tapi percaya kalau beliau jual ayam. Giliran Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah memiliki tangan, memiliki wajah, nggak percaya. Gimana Khalid? Ya kan? Taib. إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام
fahuwa imma mulghizun fi kalamihi aw mudallis aw ajizun 'anil bayan. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang menunjukkan manusia bahwa untuk menafikan sifat-sifat daripada Allah Azza wa Jalla dengan metode kalam seperti ini, dengan cara seperti ini imma dia mulghiz. Mulghiz itu apa Indonesia? Melakukan laghz. Kalau dalam tarifnya Syekh Utsaimin, an ya'ti al-insan bi amrin ala khilafil waqi' fi zahirihi walakinahu 'inda ta'ammul yakunu haqqan. Seseorang mendatangkan suatu hal tidak sesuai dengan kenyataan secara zahir, tapi kalau dipikir-pikir benar juga gitu loh. Itu mulghis. Gimana mulghis? Gimana mulghis itu? Orang berkata sesuatu ya yang tidak sesuai realita secara zahir, kelihatannya nggak sesuai realita, tapi kalau dipikir-pikir dia benar juga gitu. Jadi orang yang menyeru manusia untuk menafikan sifat-sifat dari Allah dengan cara seperti ini, itu kayak orang yang membuat orang lain itu mikir gitu. Terus karena syubhat akhirnya orang membenarkan. Paham nggak? Gini, kenapa sampai sekarang ahlu ta'til, ahlu nufat, ahlu nafi, yaitu para nufat, mereka yang menafikan sifat Allah, kenapa di antara masih ada gitu, masih ada? Karena kiai-kiainya, ustadz-ustadznya itu mengajarkan ya dengan serius itu. Awalnya murid itu nggak ngerti apaan sih. Dipikir-pikir bener juga ya, masa Allah punya tangan gitu loh. Paham nggak? Karena awalnya manusia itu secara fitrah, kita nih muslim secara fitrah, dari golongan manapun secara fitrah, ketika Allah katakan begini, ya iya kita terima, ini kata Allah gitu loh. Paham nggak? Iya, ini kata Allah. Coba Ashabul Kahfi sampai berapa tahun dia tidur? Percaya nggak antum? Asalnya muslim itu percaya, maka kalau mau percaya aja, Rasulullah ngomong apa percaya, itu kan gitu. Tapi datang ahlul kalam atau orang-orang semisal ini berusaha menafikan sifat-sifat Allah, berusaha mengubah yang tadinya pakemnya udahlah terima aja apa kata Allah kata Rasul, akhirnya berusaha diubah. Awalnya mereka ini gharib, ini ahlul kalamnya pemikiran gharib, tapi setelah dipikir-pikir benar juga ya, masa Allah punya wajah, nanti kalau punya wajah kayak orang, mulai kena syubhat. Itu orang yang mengajarkan seperti itu berarti dia mulghiz ya, atau mudallis, melakukan tadlis, yaitu curang dalam menyimpulkan, curang dalam berpremis ya. Dalam konteks ini mudallis itu yang berbuat ghish ya. Biasanya orang curang ini kadang karena mengambil jalan pintas jadi curang. Termasuk mudallis juga ya orang yang dikit-dikit ngatain kita Wahabi, Mujassimah, itu mudallis itu mereka. Yang Mujassimah kan mereka sebenarnya. Musyabbihah itu mereka sebenarnya. Bukan kita. Lah kita yang kena. Maka mereka mentadlis laqab untuk kita ya, supaya orang-orang jauh dari kita. Kan gampang kan gitu kan. Tinggal Wahabi nih. Kita baru innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, langsung disebut Wahabi. Padahal Wahabi dari mananya coba, ya kan? Langsung digelari ini tadlis, ya. Kemudian ajiz, ajizun 'anil bayan, atau orang yang nggak mampu untuk menjelaskan. Ya. Wa kullu hadhihi al-umur, kita langsung bisin. Aqulu hadhihi al-umur mubtadi'atun fi kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara-perkara yang mereka dengungkan ini
tidak ada pada kalam Allah Azza wa Jalla dan kalam Rasul. Fa inna kalamahuma qad tadammana kamal al-bayani wal iradah. Sesungguhnya kalam Allah Azza wa Jalla, kalam Allah dan Rasulnya itu mencakup kesempurnaan penjelasan dan maksud. Kesempurnaan penjelasan dan maksud, bahwasanya yang di Al-Quran dan Sunnah itu jelas tentang akidah, dan maksud Allah dan Rasulnya, niat keinginannya itu baik, yaitu untuk menjelaskan kepada manusia kebenaran, bukan menjelaskan kepada manusia hal yang terdistorsikan sehingga harus dipikir-pikir ulang kemudian terjadi pertentangan. Enggak, bukan itu yang diinginkan untuk akidah. Falaisal maqsudi falaisal maqsudu bihi iradatu dhalalil haqqi dhalalil khalqi wa ta'miyati alaihim. Bukan maksudnya adalah menginginkan kesesatan makhluk dan membutakan mereka. Walaisa fihi naqsun fil bayani wal fasahah, dan juga dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada kekurangan dalam segi penjelasan dan kefasihan. Ya, seperti itu ikhwan. Wallahu taala alam. Itu yang bisa kita sampaikan di Talkhis Al-Hamawiyah sallallahu alaihi wa sallam. Innaka Hamidum Majid. Kita lanjut ke kajian Kifayatul Akhyar.